Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Minggu, hari Senin sampai batas waktu hari Selasa, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 17, tanggal 18 sampai batas waktu tanggal 19. Tentunya masih di bulan Maret 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema perubahan apakah yang akan kalian dapatkan ya. Sekali lagi, perubahan apakah yang akan kalian dapatkan ataupun yang akan kalian rasakan, sama saja ya. Ya, ya tidak bingung nanti seperti apakah, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip seperti agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah sobat, aminkan karena ucapan adalah doa ya. Entah itu nanti tepatnya itu hal yang baik ya, ataupun nanti tepatnya itu hal yang kurang baik, ya syukuri saja sobat, aminkan gitu loh ya. Agar apa? Ketika baik ya memang benar-benar terjadi sama kalian, itu adalah keberuntungan dan nasib baik kalian. Ketika memang itu tepatnya itu tidak baik ya, agar kalian bisa waspada, agar kalian bisa mengetahui langkah mana yang harus diambil agar bisa kembali pulih lagi, agar bisa kembali stabil lagi. Nah, di situ letak kuncinya sobatnya. Nah, ketika tidak ada tepat pun, tidak ada resonat pun, ya jangan kecewa, jangan bersedih, kan ini kan energinya luas. Saya nggak tahu nama kalian. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sudah banyak sekali ya yang ketika konsul secara pribadi itu mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya. Next, lanjut sobat ya, setelah sudah Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Libra. Di sini ada Leo. Artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Oke sobat ya, sekarang saya akan menarik energi kalian. Saya masukkan ke dalam kartu confirm ya. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi dari kartu utama sama kartu confirm. Sekarang kita lihat dulu ya untuk asmara Leo ya. Untuk asmara Leo dulu, perubahan apakah yang akan kalian rasakan di sini. Kita lihat asmaranya dulu di garis ke depan. Leo, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar itu ya. Terus di kartu confirm muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya sobat ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari sahabat Leo ya. Ini untuk asmara ya. Ini kalau saya rasakan energi kalian ini kelihatannya awalnya bagus ya, gitu loh. Adanya sebuah keberuntungan dalam arti ya kestabilan lah. Mungkin secara keharmonisan, secara kebahagiaan, ya. Saling pengertian, saling menyayangi. Ini awalnya bagus di sini. Banyak oke lah, banyak sinkron kalian, banyak keberuntungan. Cuman entah kenapa ya tiba-tiba berjalan seiringnya waktu, serasa adanya sebuah masalah yang menghantam kalian sobat di sini. Jadi bisa dikatakan Ace of Pentacles ini akhirnya tidak lagi kalian rasakan. Jadi artinya kestabilan ya, secara keharmonisan, kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi itu kelihatannya tidak lagi kalian rasakan ataupun tidak lagi seperti yang dulu yang pernah kalian alami sama pasangan kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu jawaban atau kartu confirm kalian ini tidak bisa diubah ataupun tidak bisa diotak-atik lagi. Muncul kartu The Hermit. Artinya apa? Artinya di sini bahwa asmara kalian sedang bermasalah. Tiba-tiba timbul masalah, makanya di sini kartu The Hermit muncul, artinya memberikan sebuah sinyal atau memberikan sebuah petunjuk bahwa asmara kalian sudah tidak lagi sedang ada kestabilan, gitu. Sudah tidak lagi merasakan keharmonisan, ya, kebahagiaan. Tetapi yang kalian rasakan di sini artinya sebuah jalan yang terjal, adanya suatu liku-liku, adanya sebuah permasalahan, adanya sebuah konflik. Tiba-tiba itu terjadi, entah secara cepat ataupun secara lambat di sini. Mungkin sudah kalian rasakan ataupun akan kalian rasakan di sini. Yang jelas kartu The Hermit melambangkan apapun itu ya. Ketika asmara kalian itu terhantam masalah, apapun itu faktornya, kalian di sini harus tetap bersabar ya. Ketika ingin mempertahankan asmara kalian harus tetap bersabar, tetapi sembari berdoa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan. Nah, ketika ada masalah lo ya, yang saya maksud di sini, biar ada kejelasan, biar selesai. Nah, gitu loh. Karena kalian di sini kelihatannya akan ada masalah.
Bisa saja ini sudah kalian rasakan, bisa saja ini akan kalian rasakan. Yang jelas kalian akan mengalami sebuah jalan yang terjal, mengalami sebuah jalan yang gelap. Ya kira-kira kan seperti itu. Gambarannya sih seperti itu, sobat. Makanya di sini tergambarkan Pak Tua ini sedang membawa tongkat sama lampu. Artinya kalian harus tetap gigih gitu loh, harus tetap semangat untuk mempertahankan. Jikapun kalian ingin mempertahankan. Nah, lampu ini simbol apa ya? Lampu ini simbol adanya sebuah ide pemikiran. Ya cari solusi ketika memang ada perubahan yang kurang baik di dalam asmara kalian, sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Kita lanjut dulu untuk faktor pekerjaan ataupun karir ya. Ini kartu utama kali muncul petunjuk death ataupun the death ya, prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Itu depannya seperti ada seorang suci ya, memakai baju kuning gitu ya. Orang biksu lah. Dikonfirmasi muncul petunjuk the Empress. Ini seorang perempuan sedang duduk santai. Kelihatannya perempuan ini nampak ada sebuah kehamilan ya. Oke ya, ini untuk sahabat Leo ya, pekerjaan ataupun karir. Kalau saya menangkap energi kalian di sini kelihatannya ada residual energi ini sepertinya Leo ya. Entah kalian merasakan atau tidak di sini. Yang jelas gini loh. Ini bisa saja nanti akan ada sebuah perubahan. Bisa saja perubahan ini mendadak baik dan itu menguntungkan di dalam pekerjaan ataupun karir kalian, entah masalah apapun itu, yang jelas kalian akan diuntungkan. Nah, itu ya. Nah, yang satunya lagi bisa saja ini akan ada sebuah perubahan yang sangat cepat, tapi perubahan yang buruk yang merugikan di pekerjaan ataupun di karir kalian, entah masalah apapun itu, yang jelas ini akan merugikan kalian. Nah, kira-kira kan seperti itu. Cuman apapun itu ya, ataupun apapun nantinya yang terjadi, entah kalian nanti dihantam kebaikan ataupun keburukan, khususnya yang mungkin akan dihantam sebuah keburukan ya di sini ya, akan mengalami perubahan yang kurang menguntungkan lah. Kalian jangan menyerah ya, di sini. Sekali lagi, terutama yang akan mengalami ataupun yang merasakan ada sebuah hambatan dalam pekerjaan ataupun karir, kalian jangan menyerah di sini. Kalian harus berani melangkah maju. Artinya apa ya? Selesaikan masalah, sobat. Gitu. Kalau bisa cari orang-orang di bidangnya, karena di sini jelas ya. Ada seorang biksu. Kalian tidak bisa ini masalah kalian selesaikan sendiri. Kalian harus mencari seseorang lah ya, yang lebih bisa untuk memberikan solusi di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kalian biarkan, apalagi kalian stuck, kalian diam, apalagi mundur, ya makin kacau nantinya. Nah, gitu. Karena sekali lagi death ini bisa saja akan ada sebuah perubahan, sobat. Ya tetap balik. Entah nantinya akan ada perubahan yang baik ataupun nantinya akan ada perubahan yang buruk. Nah, kira-kira kan seperti itu, karena jelas di sini ada suatu energi gitu loh, yang membuat kartu death ini muncul, akhirnya memberikan sinyal sama kalian bahwa di dalam diri kalian ada residual energi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di kartu konfirm ataupun di kartu jawaban ini muncul petunjuk the Empress ya. Ini ada wanita sedang duduk santai ya. Nampak hamil ya, sebab wanita ini sepertinya nampak hamil gitu. Artinya di sini sahabat Leo akan bisa menemukan apa ya, akan bisa menemukan kestabilan kembali ya, ketika kalian terhantam masalah yang mungkin dulu ataupun kemarin susah mencapai target, susah berkembang ya, terhantam masalah, entah itu masalah yang lama ataupun masalah yang baru-baru terjadi yang kalian rasakan. Ini kalian akan bisa ya mendapatkan sebuah kestabilan kembali, asalkan satu ya, kalian harus penuh kefokusan gitu, harus penuh kekonsentrasian ya, kalian harus benar-benar untuk mau menyelesaikan ya, benar-benar diperhatikan mana yang menjadi penyebab kesalahan, mana yang menjadi penyebab penurunan, mana yang menjadi penyebab kurang bisa mencapai target, kurang bisa terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan, apa yang menyebabkan itu semua. Nah, makanya di sini kalian harus mau benar-benar menyikapi dengan baik, sobat. Harus benar-benar diperhatikan biar kalian mendapatkan kestabilan di Empress, karena di Empress ini melambangkan akan ada sebuah keberuntungan besar loh di dalam pekerjaan kalian ya. Cuman tetap kalian harus mau menjemput rezeki, artinya ya kalian tidak boleh berdiam ketika sudah merasakan ini ada sesuatu masalah. Nah, gitu loh. Sering kan saya mengatakan kalau kalian merasakan ini masih di luar logika, ya maaf, sering saya mengatakan kalau ini masalah sudah di luar logika, ya selesaikan secara energi. Tetapi ketika masih
bisa dilogikakan sobat ya. Ya selesaikan secara logika biar bagus. Jangan dibolak-balik gitu loh. Karena saya apa ya, menangkap jelas di sini. Munculnya death ini artinya ada sebuah energi black magic di situ ya. Jadi ada sebuah masalah ini ya bukan bukan logika lagi di sini gitu. Karena ada prajurit tengkorak naik kuda. Artinya ada sebuah energi black magic di situ. Kalau bisa selesaikan secara energi biar kalian mendapatkan sebuah DM plus. Ada sebuah kesuburan baru, adanya sebuah keberhasilan baru. Kira-kira di situ letaknya sobatnya. Oke, nanti kita deteksikan ya. Kita lihat dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian. Leo, kartu utama kalian muncul petunjuk Five of Wands, ada 5 tongkat saling menyerang itu sobat ya. 5 tongkat saling menyerang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Eight of Pentacles, yaitu ada tulisan Eight of Pentacles, artinya ada 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Leo ya, tentang keuangan ataupun rezeki. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Leo ini yang bermasalah ya, faktor keuangannya ataupun finansialnya di sini. Ya mungkin secara pemasukan ataupun pengeluaran tidak imbang di sini, lebih besar pengeluaran daripada lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini yang saya rasakan, makanya di sini terjadi konflik. Ini kan saling menyerang ya, bukan berarti adu fisik atau main fisik gara-gara uang, tidak seperti itu gitu loh. Yang jelas adanya sebuah pemikiran, adanya di mana adanya sesuatu yang sulit lah. Ketika kalian berharap ada kestabilan, ada kerezekian yang lancar, ada pemasukan keuangan, itu sepertinya kesulitan kalian gitu loh. Di sisi lain kebutuhan kalian itu ya mungkin banyak di sini, harus kalian tutup di sini. Makanya di sini menggambarkan konflik. Artinya kalian sangat kebingungan di sini. Ada sebuah problematika yang berhubungan dengan keuangan. Bisa saja ada pembatalan kontrak-kontrak ya. Bisa saja ada sebuah pengancelan, ketertundaan ketika kalian dijanjikan keuangan. Kira-kira seperti itu. Cuman tidak masalah ya. Di sini apakah sahabat Leo maksud saya apakah sahabat Leo sudah tidak ada rezeki lagi di sini? Siapa bilang tidak ada rezeki? Di sini tetap ya sahabat Leo masih ada sebuah kesempatan, masih ada sebuah peluang rezeki, asalkan kalian mau menjemput rezeki. Ini kan ada Eight of Pentacles ya. Artinya ada seseorang sedang memahat koin. Artinya di sini sahabat Leo harus mau menjemput rezeki lah, harus mau memperbaiki mana yang menjadi letak kesalahan ya. Jadikan sebagai pembelajaran. Jangan diulangi lagi tapi perbarui. Nah, di situ akan bagus. Karena di sini masih ada sebuah kerezekian. Jadi tergantung sahabat Leo mau tidak bertindak gitu loh. Mau tidak untuk memperbaiki. Mau tidak untuk adanya sebuah penetralan di sini. Nanti akan bagus di sini. Nah, gitu loh. Nah, ini kan menggambarkan seseorang memahat, menjadikan poin satu persatu. Artinya di sini ya sama, sahabat Leo harus berani untuk tetap terus berusaha bagaimanapun caranya gitu loh. Berusaha sekuat mungkin di sini. Di situ akan bagus karena jelas di sini kalian ada sebuah penutupan masalahnya. Muncul death di pekerjaan, otomatis pengaruh sama keuangan. Seperti itu ya. Jadi sahabat Leo ini jangan khawatir, masih ada sebuah keberkahan rezeki, masih ada sebuah keberuntungan ketika itu tadi kalian tetap masih mau berusaha, jangan menyerah di sini. Kira-kira di situ ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan perubahan apakah yang akan terjadi, apakah ada perubahan yang baik yang sahabat Leo rasakan di asmara. Ini kalau saya menangkap di sini 50-50 ya. Jadi 50% bisa saja ini sahabat Leo yang mungkin dulu masih baik-baik saja ya, tidak ada masalah, di 3 hari ke depan ya masih tetap aman gitu loh. Jadi masih tidak
artinya masih lolos lah, tidak terhantam sebuah masalah. Itu yang 50%. Apalagi yang mungkin ketika ada masalah tiba-tiba akan bisa terhenti, akan bisa damai. Nggak tahu apa faktornya, yang jelas bisa damai, bisa rukun kembali, bisa baikan lagi. Itu yang 50%. Nah, yang 50% satunya lagi sobat. Nah, ini kebalikannya. Mungkin yang dulu ataupun kemarin sempat baik-baik saja, bisa saja di 3 hari ke depan tiba-tiba ada saja masalah. Yang artinya membuat kalian ya sedikit konflik, sedikit salah paham. Nah, bisa saja seperti itu ya. Bisa saja mungkin yang dulu ataupun kemarin kalian sempat terhantam masalah itu pun belum selesai. Sampai di 3 hari ke depan masih ada sebuah konflik. Makanya di sini untuk yang 50% yang kurang diuntungkan harus tetap bersabar ya. Gitu loh. Harus tetap bersabar, sembari apa? Perjuangkan, jangan menyerah. Ya. Ciptakan ide-ide solusi. Bagaimana cara untuk bisa damai lagi, bisa dingin lagi. Kan seperti itu, sobat. Jadi jelas ya, perubahan yang akan kalian rasakan di sini 50-50. Ya, tetap kembali kalian sendiri yang meresonetkan. Kalian masuk 50% yang baik ataupun yang kurang diuntungkan. Ketika kalian di 3 hari ke depan masih aman-aman saja, masih baik-baik saja, apalagi ketika ada masalah terus bisa damai, ya berarti kalian masuk 50% yang diuntungkan. Ketika kalian terhantam masalah, apalagi sedang baik-baik saja tiba-tiba terhantam masalah, ya berarti kalian masuk 50% yang kurang baik. Kalian bisa di netral. Nah, seperti itu ya. Kalian resonetkan sendiri-sendiri. Seperti itu. Karena yang jelas di sini asmara Leo kelihatannya ya sedang bermasalah gitu loh. Banyak yang terkena masalah di sini. Oke, lanjut. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini kelihatannya apa ya? Komunitas terbesar ya di sini ya. Komunitas terbesar Leo kelihatannya akan banyak yang diuntungkan ya di sini secara pekerjaannya. Jadi komunitas terkecil kelihatannya masih banyak hambatan. Kalian harus mencari orang-orang di bidangnya untuk kalian sharingkan ketika mendapatkan suatu masalah ya di dalam pekerjaan kalian ataupun karir kalian. Entah sulit berkembang, entah sulit mencapai target dan lain-lain. Cari orang-orang ya di bidangnya gitu. Karena petunjuknya seperti itu. Ketika kalian selesaikan sendiri, kalian sikapi sendiri itu kesulitan, sobat. Kalian tidak akan menemukan jalan di sini. Karena lambangnya kalian harus mencari orang-orang yang lebih mumpuni lah, yang lebih mengerti. Kira-kira seperti itu agar diberi solusi. Jangan dibiarkan. Sering saya mengatakan ketika kita mencari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi gitu loh. Sehingga aura kita bisa terbuka. Jadi kepositifan, kerezekian, perbaikan, perkembangan itu akan lancar masuk. Karena apa? Karena dinding penghalangnya sudah sirna, aura kita sudah terbuka lagi di situ sobat. Tapi ketika dibiarkan ya akan mengikuti kita terus, bukan sampai di 3 hari ke depan terus ini akan mengikuti rasa keterpurukan ya, ada suatu kekacauan itu akan terus masuk dalam kehidupan kita seperti itu ya. Jadi jelas sekali lagi ini kelihatannya komunitas terbesar insya Allah masih diuntungkan di sini. Akan ada sebuah kejutan lah, akan ada sebuah berita baik minimal lah, tidak ada sebuah masalah yang mengkhawatirkan, minimal seperti itu yang komunitas terbesar. Komunitas terkecil masih ada masalah dan harus kalian selesaikan. Kalau bisa dinetral ya tetap diresonetkan, kalian masuk komunitas terbesar atau terkecil. Ketika ada perubahan baik ya berarti kalian masuk komunitas terbesar. Ketika ada masalah kok tidak kunjung ada perubahan yang baik, bahkan sulit peningkatan karir, peningkatan kerja, berarti kalian masuk komunitas terkecil, harus dinetral. Ketika itu dibiarkan ya akan bisa merambat kemana-mana. Nah, seperti itu ya, karena ini energinya mengacak sobat luas ya. Yang masuk ini banyak gitu loh. Oke, lanjut ya. Untuk masalah keuangan ataupun rezekian ya, perubahan yang akan kalian rasakan di sini. Nah, ini kebalikannya ya. Ini kelihatannya komunitas terbesar Leo ya. Ini kelihatannya komunitas terbesar dari sahabat Leo kelihatannya kacau ya di sini masalah keuangan. Ini kacau ini komunitas terbesar Leo keuangannya. Banyak yang mungkin berkonflik di sini. Merasakan seret rezeki, susah mendapatkan keuangan yang maksimal sesuai yang kalian inginkan, sesuai kebutuhan, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu yang kalian rasakan. Itu komunitas terbesar. Tapi untuk komunitas terkecil insya Allah di sini masih aman lah. Meskipun tidak terlalu minus ya keuangannya, ya masih aman lah. Tidak terlalu dibikin pusing, tidak terlalu dibikin bingung. Itu untuk komunitas terkecil. Tapi sekali lagi untuk komunitas terbesar ini kelihatannya kalian
masih penuh usaha keras di sini, masih penuh perjuangan. Itu yang saya lihat secara penerawangan. Banyak yang sedang bekerja keras, banyak yang sedang usaha lebih maksimal lagi. Itu, karena memang ada suatu kesulitan, Sobat. Nah, makanya saya tadi mengatakan, ini kelihatannya banyak yang tertembak di black magic gitu loh. Masalah pekerjaannya lari di keuangan. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya, kalau bisa dinetral untuk komunitas terbesar ya tetap dirasionetkan. Kalian masuk komunitas terkecil atau terbesar ketika kalian aman, bahkan dihantam rezeki, berarti kalian masuk komunitas terkecil. Ketika kalian kesulitan, Sobat ya, serasa seret ya, bahkan ada keterpendingan, pembatalan lah. Intinya keuangan itu tidak jadi sama kalian lah. Intinya di situ berarti kalian masuk komunitas terbesar. Nah, tinggal kalian sendiri yang merasionetkan. Seperti itu, Sobat ya. Karena memang Leo ada suatu tembakan di sini. Kalau bisa dinetral. Sering saya mengatakan ketika itu tidak kalian netral terus ya. Kalau kalian bisa ya monggo dinetralkan sendiri. Kalau tidak bisa ya tetap kembali. Cari orang-orang di bidangnya biar terbantukan. Biar ada sebuah langkah awal biar ada sebuah langkah ke depannya itu tertata rapi, banyak hoki, banyak keberuntungan. Karena aura kita sudah netral, sudah terbuka, tidak ada lagi dinding penghalang. Kan seperti itu ya. Oke ya, tetap ya untuk sahabat Leo, pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan dari doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya sobat, saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Nah, di situ letak intinya sobat ya. Oke sobat ya, sekali lagi ketika kita ingin merubah nasib ya agar lebih baik, agar apa yang kita inginkan itu bisa benar-benar terwujud, ya kita sendiri yang harus berjuang untuk mengubah nasib, karena nasib tidak akan bisa berubah secara otomatis. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa ya, kita harus pasrah sudah. Kita harus pasrah, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa nasib pasti akan berubah baik. Kenapa? Karena kita sudah memperjuangkan dengan itu tadi, dengan perjuangan, dengan doa dan ikhtiar. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat Leo. Apapun itu, semoga tetap semangat dan kalian apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.